Oke, 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 oke. Dikat ya. Oh. Gitu ya. nanti pas lagi ngomong di suaranya dihilangin aja nih. Oke, selamat siang Pak. Nama saya Marvel. Di sini aku mau kenalan dulu nih. Kira-kira dari ini siapa namanya? Saya Pendi Pak dari Fendi. Project Development Manager yang di GMR. Oke, kalau Bapak ini? Oke, saya Vicky dari PIPIC dari Gamer. Oke. Nah, di sini kan siang hari ini lebih tepatnya ya. Kita mau bahas nih terkait Gria Mukti Residence ini ya. Karena aku mau tanya-tanya dulu nih, sebenarnya itu Gria Mukti Residence itu dari segi konsep itu gimana nih gitu awalnya? Oke, menurut dari saya sendiri ya, untuk dari Gria Mukti Residence ini kita lebih menekankan kepada apa ya, hunian yang berkualitas. Iya. Dimana dari segi bangunannya sendiri kita harusnya lebih berkualitas. Terus kalau saya lebih condong ke apa ya, ke quality controlnya di sini ya. Jadi bangunan tersebut itu selama konsumen masuk itu merasa bahwa bangunan ini sudah siap untuk layak huni. Oke. Dari saya sendiri. Oke. Ya, itu jadi GMR itu kita lebih mengutamakan untuk bangunan yang siap huni ya, untuk konsumen ya. Jadi terkait sama detailing dan quality control kita perhatikan sekali. Dan untuk lingkungan pun kita pun juga masih concern dan memang masih melakukan pendekatan dengan warga untuk pengembangan atau memang yang masih menjadi permasalahan di lingkungan pun developer masih mengakomodasi dari apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Jadi di sini tuh sebenarnya dari kebutuhan konsumen sendiri, keperluannya itu mungkin kayak misalnya lokasi atau fasilitas itu diperhatikan banget ya kan gitu. Nah, soal kan perumahan-perumahan di sini tuh tipenya apa aja tuh Pak kira-kira gitu. Kalau perumahan di Gamer sendiri itu ada dua ya. Iya. Kita dari perumahan dari tipe komersil sama yang subsidi komersil kita itu ada di Dahlia ya Pak ya. Ya, Dahlia dan Camellia. Itu kita komersil di situ. Untuk yang subsidinya itu dari yang kita sekarang udah tahap 3 tahap 4 ya Pak. Tahap 4 ya. Tahap 4. Jadi untuk tahap 3 tahap 4 itu kita lebih ke subsidinya. Oke. Tahap 4 ini udah tahap akhir ya. Jadi untuk GMR sendiri pun kita ini sebenarnya menargetkan untuk tahun ini pun kita bisa lepas. Kita selesaikan untuk produk-produk yang memang untuk kebutuhan warga sekitar. Jadi memang ini adalah unit yang terbatas dari tahap 4. Dan kita ini pengembangan dari fasad maupun dari selera konsumen itu kita pengembangan selalu mengikuti dari kebutuhan atau keinginan konsumen. Jadi makanya kalau kita bilang dari bentuk fasadnya atau bentuk bangunannya itu berkembang dari yang awal tahap pertama, tahap 2 sama tahap 3, tahap 4 itu kita mengikuti dengan selera pasar. Oke. Terkait untuk fasilitas gitu, yang di sini tuh yang tersedia apa aja kira-kira tuh fasilitas-fasilitas yang ada di Gria Mukti Residence gitu, gitu untuk saat ini. Fasos ada, masjid ada, sekolah udah tersedia, SD, taman bermain ya, terus taman pun juga untuk penghijauan RTH pun kita masih selalu ada lakukan maintenance. Jadi pengelolaan kayak saluran atau buangan air pun juga kita selalu pantau. Kalau kita memang masih menjadi itu tanggung jawab dari pihak developer pun sampai saat ini pun masih kita masuk dalam kontrol kita. Nah, nih kan ngomong-ngomong soal saluran air di pembuangan air ya kan. Kan di daerah Bekasi Cibitung itu kayak orang tuh pasti ada kayak pola pikir yang kayak tempatnya banjir nih gitu. Kira-kira dari Gria Mukti Residence itu gimana gitu penanganannya gitu. Ya, kita kalau untuk saat ini sebenarnya agak-agak diuntungkan ya, karena memang dari pemerintah sekarang kan memang gencar ya, atau memang dalam masa transisi ini dia banyak melakukan pengembangan terutama untuk terkait sama saluran air sih. Kalau untuk yang daerah-daerah sini kan memang lagi digalakkan. Dan di lingkungan kita pun kalau masalah banjir pun kita masih lakukan terkait pengolahan itu buangan air dan untuk menghindarkan banjir itu untuk sekarang ini program ini masih berjalan dan berhasil. Jadi terkait sama yang aliran sungai atau yang pinggir kali itu kita
emang lagi ada kerjasama sih sama pemerintah sini kan, emang dia mau ada pembersihan ya kita sih dukung program dari pemerintah. Kalau emang itu ada hubungannya dengan kebaikan untuk warga kita atau unit hunian kita ya kita sih masih Oke, jadi itu dibantu pemerintah ya? Ya, Gitu. ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya untuk pembangunan Heeh. pembangunan untuk developer pun kita tidak bisa terlepas dari campur tangan dari pemerintah ya. Kita juga kan bantuan dari pemerintah juga. Entah nanti kan rencana kalau nggak salah nanti Desember itu akan ada itu ya dari Dipan Gerbang itu nanti ada dari pemerintah Jawa Barat itu nanti akan diadakan pembersihan. Oke. Tapi kan tadi nih saya lihat nih, ini menarik banget sih. Jadi saya pas kayak datang gitu lokasinya ternyata di GMB itu ada danau gitu ya itu. Ya. Itu dari adanya danau itu sebenarnya cukup membantu juga buat mengurangi efek banjir itu. Betul. Di situ kan kita namanya waterpond ya. Di waterpond itu kan kita ada 3 misalnya. Kita ada 3, yang satu di depan. Yang satu di dekat sini, blok E. Yang satunya nanti rencana kita ada di blok H situ ya. Iya, betul. Iya, ada di situ. Oke. Dan di waterpond itu sendiri juga selain untuk menampung air ya, untuk itu juga jadi tempat mancing buat warga sekitar. Oh iya. Tempat hiburan. Menampung suara rakyat juga gak di situ? Oke. Berarti emang ada ikannya di situ? Ada, tapi ya tuh waktu dulu kayak kalau nggak salah pernah di itu ya bro ya, dikasih ikan di situ ya waktu dulu. Iya, ikan apa nih? Itu pernah ya. Ada tempat mancing. Iya, mancing gitu. Iya, oke. Tiap sore itu banyak tuh situ. Oh, di situ. Masih. Masih. Ya itu masih dipergunain sama warga lah buat rekreasi juga. Bapak-bapak ya paling ya di situ ya. Bukan bapak-bapak aja. Anak-anak. Oh, nyemplung gitu. Iya. Berburu ikan emas. Beneran emas. Nah, tapi kira-kira ada gak sih gitu kan mancing lama-lama gitu. Ada yang istrinya datang ngomel-ngomel gitu, ada gak di situ? Saya nggak tahu ya. Ada ya. Malam bareng istri anaknya itu. Malah kompak sama keluarga ya malah ya. Aduh gitu. Untung aja nggak dibangun camping di situ ya. Iya. Diadain acara camping gitu kan tiap malam mancing di situ. Enak sih gitu. Gitu. Terus kalau dari segi ini nih Pak, misalnya kayak pengelolaan lingkungan gitu. Kayak entah potong rumput atau apa itu setiap hari gak sih? Setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau terkait dengan pemeliharaan lingkungan tuh itu jadi concernnya kita ya dari pihak developer ya. Karena kan ya kembali lagi kayak terkait dengan permasalahan banjir itu kan emang dari warga sendiri sebenarnya ada swadaya untuk pembuangan sampah bersama. Tapi kalau untuk yang lingkungan sendiri pun terkait dengan pemeliharaannya RTH atau misal terkait dengan saluran atau selokan itu mampet atau tidak, misal aliran air lancar atau tidaknya itu masih tanggung jawab kita. Dan kita pun kalau seandainya kita lepas pun kita selesaikan sampai tahap 4 ini dan kita serahkan keseluruhannya ke warga RT RW atau desa, ya kita harapinnya sih kita serahkan atau kembalikan ke pihak warga dengan kondisi yang baik dan layak. Jadi tidak kita tinggalkan semerta-merta kalau kita udah selesai itu lepas. Enggak juga. Jadi memang terkait keamanan juga masih, juga terkait dengan koordinasinya kita dengan warga RT RW pun kita masih intens lah. Ya gitu. Tapi biasanya ada inisiatif gak sih dari warga yang kadang mereka tuh ya udah bersih-bersih sendiri gotong royong gitu masih. Kan biasanya masih banyak ya gitu. Warga pun emang dari kita pun masih usahakan kita koordinasi bersama dengan lingkungan terkait kayak gotong royong ya, kebersihan bersama itu mereka masih lakukan dan kita memang masih sounding atau wacanakan ke pihak warga dan responnya pun positif ya. Jadi ya warga pun masih mau lah, kita pun masih berinteraksi lah dengan pihak warga. Iya, soalnya kan banyak nih kayak sekarang kan situasi di mana kayak perumahan itu ya warganya keluarga keluarga lu gitu. Sunyi banget, sepi kan. Gue. Iya gitu. Kadang kayak kita berisik nih. Tiba-tiba sebelah komplain gitu kan, manggil security gitu, datang gitu.
Pak diketok jangan berisik ya gitu. Padahal kan itu yang namanya perumahan, tempat lingkungannya kita kan mau nggak mau harus nerima, saling nerima gitu kan. Sekarang lagi banyak banget tuh entah di perumahan mana gitu perumahannya kan. Banyak banget. Kadang di tempat saya juga digituin gitu kan. Padahal kan ya udah gitu. Perumahan itu tempat-tempat bareng kita gitu kan. Gitu. Ya kalau di sini beda ya. Kalau di sini mau dangdutan sampai pagi juga nggak apa-apa. Oh, dari bawah. Biasanya di tetangga-tetangga sebelah itu biasanya dangdutan loh sampai pagi. Wih lah, asik dong ya. Iya. Iya. Salah sih. Ya itu mungkin tergantung sama individu ya. Iya, benar sih kadang. Jadi kalau di sini memang malah warganya sih mungkin mereka ada komunitas kali ya. Jadi kebanyakan mereka malah lebih intim atau lebih dekat kali ya. Jadi anak-anak atau mereka yang masih anak-anak itu banyak kalau malam gitu Ya, memang benar. bermain bersama Kumpul gitu ya. kumpul, ibu-ibu juga banyak emang. Di sini lingkungannya kebetulan kita kan ada taman boulevard juga. Iya. Jadi mereka justru malah sering pakai buat taman bermain. Iya. Nah, ya gitulah. Ya, dan saya lihat sih anak-anak main sepeda-sepedaan, Iya, kejaran itu kan asik banget ya. Kalau apa perumahan-perumahan sekarang di kota tuh kayak sepi banget, sunyi gitu. Jadi kalau di sini malam-malam itu jadi ladangnya anak-anak. Jadi orang-orang dewasa udah nggak keluar. Nggak ada ya, anak-anak yang nguasain ya kan. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kan di sini yang perumahan kan per RT gitu ya. Itu biasanya ada acara gitu mereka kayak entah lomba atau apa gitu pas Agustusan mungkin. Gitu sih. Ada gak? Event catering sih ada. Kalau emang ketika 17-an atau mereka ketika Idul Adha ini kan mau bertekanan Idul Adha, biasanya memang mereka ada swadaya sih acara sih dari pihak warga. Kayak kemarin habis lebaran juga ada kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Kalau piala ada. Ya, kan biasanya apa ya kalau acara-acara gitu kan bakal rame banget gitu kayaknya semua warga keluar gitu. Beda kayak yang kayak perumahan sekarang kan sepi banget. Jadi kayak apa ya? Saya banyak kekhawatiran sih dalam hati saya kalau misalnya warganya ada yang sakit atau ada yang kenapa-napa kita nggak ada yang tahu gitu. Dengan apa kondisi perumahan yang suasananya itu terlihat hidup, ramai gitu kan, ada komunikasi, ada sosialisasi kan lebih bagus gitu. Makanya kalau menurut saya penting banget ya untuk fasilitas umum tuh, fasilitas itu penting. Kenapa di situ penting? Karena warga-warga pada kumpul di situ. Maksudnya kayak misalnya di sini di Blok G sini ada badminton. Itu tiap malam itu pada kumpul di situ, badminton kayak gitu. Iya. Jadi kalau mereka bisa lah untuk saling sharing, misalnya ada yang sakit apa pasti ada yang bisa dikunjungi kayak gitu. Oh iya. Untuk ini apa sekolah sendiri itu dalam atau di luar perumahan nih Pak? Di dalam. Di dalam. SD Muktiwari SD Muktiwari 3 itu di dalam. Bagus lah kalau di dalam ya anak-anak jadi lebih dekat juga sekolah gitu. Soalnya kayaknya banyak banget anak-anak di sini sekarang ya. Yang di sini ini juga ya bagus lah, cocok lah. Nah, intinya kita untuk membangun SD di sini menurut saya sangat membantu ya buat warga perumahan di Kriamukti ini. Iya. Jadi anak-anak nggak perlu jauh ya kan gitu. Iya benar. Nanti kedepannya itu akan ada apa nih kayak fasilitas kesehatan atau apa gitu? Di SD itu mungkin. Oh dekat SD itu, wah itu bakal rame sih tiap. Iya sih. Dan rencana ada mau bangun posyandu juga. Iya. Posyandu ya itu pasti bakal ngebantu banget sih warga-warga di sini. Jadi kayak ya udahlah mereka nggak usah jauh-jauh lah. Gitu kan. Mungkin dengan adanya mungkin orang-orang dari luar GMR datang ke situ rame ya kan. Tapi bro, itu tuh masih rahasia itu apa namanya? Oh rencananya ya. Nah, itu masih rahasia loh ya. Oke. Dikat ya. Oh. Gitu ya. nanti pas lagi ngomong di suaranya dihilangin aja nih. Oh suaranya tiba-tiba hilang gitu. Orang ngomongin apa? Langsung di sini ada mulut rahasia. Lagi bahas soal rahasia gitu. Oke. Menarik sih. Dari terus kayak apa nih? Kayak kan setiap orang habis beli perumahan biasanya renovasi gitu. Iya. Itu biasanya bakal izin dulu gak ke developer atau apa gitu? Enggak sih. Nah kalau sistem kita ya, jadi dari kita akad ya, habis akad itu kan mereka akan ke lokasi dulu, ke lokasi lihat unitnya. Itu di situ pasti ada komplainan pasti ya. Di mana pasti ada komplainan, entah untuk yang retak dan segala macam itu pasti ada. Nah setelah mereka melihat itu, mereka akan mengisi form komplain di situ. Setelah mereka sudah mengisi form komplain, nanti setelah itu baru diserahkan kepada pihak developer, saya sebagai PIC di sini.
Setelah itu komplainan tersebut, surat form komplainan tersebut nanti akan kita kerjakan. Kita kerjakan sesuai dengan apa yang Dia Iya. keluhkan. Oke. Nah setelah itu baru kita kembalikan kepada konsumen. Dan konsumen melihat hasilnya dan tertarik gitu ya. Berarti emang dari segi pelayanan juga di sini ditonjolkan ya. Ya, gitu. after sales lah. Ya, Gitu. after sales itu memang sebenarnya kan jadi concern ya, banyak perumahan developer ya. Jadi kalau di sini kita berusaha tekankan ya, kalau terkait after sales itu dari pihak konsumen setelah akad semaksimal mungkin dan secepat mungkin ya, karena posisinya kan begitu konsumen akad, mereka berharapnya itu bangunan udah siap huni, layak huni, layak fungsi kan, termasuk air udah mengalir, terus kelistrikan, dan bangunan juga tidak ada cacat defect atau misal yang major atau misal minor pun juga kita fokus ke detailing kan dan quality control. Jadi setelah itu baru kita serahkan ke konsumen dengan masa durasi yang secepat mungkin dengan batas maksimal itu 1 bulan setelah kita terima form komplain. Jadi itu kan berdasarkan urutan ya. Jadi dari urutan masuk kita after sales itu secepat mungkin dalam batas waktu maksimal 1 bulan. Nah, untuk renovasi dari pihak warga pun emang rata-rata pun dari pihak konsumen itu ketika melakukan pembelian rumah subsidi memang peruntukannya itu mereka pasti kebanyakan renovasi sesuai dengan kepentingannya mereka masing-masing atau seleranya masing-masing. Mereka bereksperimen biasanya di sini. Bereksperimen atau melakukan pembangunan itu sesuai dengan rumah impian mereka masing-masing. Dari pihak developer pun kita lakukan pendekatan dengan konsumen masing-masing, entah mereka mau bangun sendiri atau memang mau perbantuan dari pihak developer pun itu it's okay. Dan kalau kayak tadi gimana ada keterlibatan dari pihak lain lah atau memang boleh atau tidakkah itu dibebaskan. Dibebaskan. Ya, dan keterlibatan dari pihak lain nggak ada. Jadi memang kita sih bebas, mereka mau bangun pun kita bebas ya. Jadi lebih fleksibel lah ya. Jadi konsumen kalau mau datang karena kan ke sini, kita bukan rumah klaster ya, atau memang atau ada standar gitu fasad tidak boleh dirubah atau gimana, sebenarnya enggak. Dari kita sih masih oke lah. Kalau dari rumah sendiri itu kira-kira dari standarnya gitu di Geramukti Residence itu gimana gitu standarnya rumah subsidi baik rumah yang komersil gitu, perbedaannya itu apa gitu. Kalau untuk standarnya sih kita lebih ke apa ya, layak huni ya bro ya. Untuk spesifikasinya sih nggak terlalu gimana bro? Jadi kalau untuk masalah bangunan itu yang diperuntukkan untuk konsumen itu kita concern adalah dengan batas minimum tingginya dari jalan lingkungan adalah 40 cm. Ya, jadi itu untuk mengurangin lah nilai resiko apabila seandainya ya bukan kayak konsumen apabila mau melakukan renovasi atau mau melakukan pengembangan dari kita pun itu tinggi level lantainya udah kita naikin. Jadi batas minimum plafon pun juga kita minimum 3 meter. Rata-rata untuk ruang tamu, kamar dan lain-lain semua itu 3 meter. Untuk detailing atau masalah kerapian itu adalah yang jadi concern utama kita. Ya, terus tone warna, dinding, plesteran acian itu memang jadi concern utama kita. Jadi rumah hunian subsidi itu kita adalah concernnya untuk bangunan yang memang layak pakai dan siap huni bagi konsumen. Ya. Berarti dari target pasarnya sendiri ini untuk orang-orang yang levelnya ini segimana gitu Pak untuk ini? Ya pasutri lah biasanya. Pasutri yang baru banget ya. Ya yang baru banget. Mereka yang memang butuh rumah. Jadi kita bantu untuk warga sekitar atau untuk masyarakat itu mereka yang
ingin memiliki rumah, namun dengan harga yang terjangkau. Dan makanya ketika pengembangan dari mereka pun atau renovasi dari mereka pun untuk bangunan atau rumah impian mereka pun kita bebaskan. Berarti emang ya enak lah buat konsumen pesan rumah di sini tuh karena ada fleksibel banget ya. Kita mau renovasi kayak gimana, mau dibantu developer itu bisa juga gitu. Ya biasanya bisa, mereka gitu, explore juga diskusi dengan kita mau Pak bagusnya gimana kita sih terbuka kalau entah kayak gitu boleh gitu. Jadi emang banyak di antara mereka konsumen yang sempet kan yang ada ke beberapa kali sounding kan kayak terkait renovasi atau gimana pun ke Pak Vicky pun juga ya udah terbuka aja, diskusi aja. Berarti emang di sini posisi developer itu ya merapat lah ke warga ya. Jadi kayak ya itu salah satu bentuk kekeluargaannya juga di antara developer dan warga gitu. Ya ini mungkin bisa menjadi nilai plus juga dari Gria Mukti Residence di mana developernya itu bisa memperhatikan apa yang warga butuhkan, yang warga inginkan ya kan. Itu bisa jadi nilai plus yang mantap sih sebenarnya. Oh ya terkait ini sih mungkin kayak apa ya? Mungkin kayak keamanan gitu. Itu gimana tuh Pak? Ya warga pun kan kalau untuk yang hal-hal yang memang sehari-hari atau daily kebutuhan mereka itu dari pihak RT RW selalu diskusikan dengan kita kan. Ketika mereka membutuhkan kayak terkait keamanan ya, balik lagi ya. Mereka membutuhkan apa waktu itu pagar, terus mereka butuh untuk pasang atau gimana Pak terkait pagar ini boleh nggak kita minta tolong perbantuan atau gimana. Kita pun sediain, kita pun serahin ke warga. Berapa jumlah yang dibutuhkan, berapa jauh parameternya yang harus dipasang. Kita diskusi, kita akomodasikan dengan warga, kita buka forum, kita rangkum dan kita langsung ajukan ke pihak developer pun dan itu sebenarnya bukan hal yang apa ya rumit ya. Jadi memang itu memang fokusnya kita adalah untuk warga. Kembali lagi kebutuhannya adalah untuk warga dan memang kita kalau memang ini mau lepas KMR pun kita mau selesai di tahap terakhir ini pun kita juga ingin semuanya ini baik dan semuanya ini pantas layak ini buat warga. Oke, dari itu buka forumnya itu biasanya caranya gimana tuh Pak? Biasanya? Pak Vicky biasanya. Gimana tuh Pak? Kalau biasanya kita kumpul ya, kita kemarin kayak contoh aja. Kemarin kita ada mengenai masalah batas pagar ya. Itu kita kumpul sama warga. Itu setelah itu kita Pak, misalnya dari warga kemarin itu Pak, ini kita menutup nih di bagian sini. Itu bisa nggak Bapak menyediakan pagar plus materialnya dan oke. Setelah itu saya soundingkan, coba nanti saya soundingkan dulu. CCTV, CCTV juga, itu juga kita menyediakan. Jadi kita kumpul sama warga itu kita pasti akan memberitahu dulu RW-nya, RW sama RT pasti kita kumpulin. Nah mereka butuh berapa CCTV, terus mereka butuh berapa BRC yang untuk menutup itu nanti kita menyediakan di situ. Oh jadi disediain dari developer juga buat bantu warga ya. Ya itu bisa meringankan banget sih, ya kan. Terus kalau ini, apa kan biasanya apa ya perumahan itu kan misalnya apa ya fasilitasnya itu kan dibuat sama developer. Ada gak sih fasilitas-fasilitas yang dibuat warga sendiri gitu? Fasilitas ya? Iya, warga sendiri. Ada. Apa tuh? Lapangan badminton itu sebenarnya ide dari warga sendiri. Jadi mereka swadaya, mereka minta lahan nama kita, ya kita kasih. Jadi harus oke aja sih. Dan kebetulan itu merupakan fasilitas umum. Iya. Jadi bisa biar warga tuh ada wah enak juga sih developernya kayak gini gitu kan. Jadi membebaskan kreativitas warga lah ya. Oke. Ya menarik sih kalau didengar-dengar kan dengan kayak fleksibilitas warga yang mau merenovasi rumah dengan fasilitas-fasilitas dari Gria Mukti Residence yang disediakan kayak sekolah atau kedepannya kan ada Vaskes itu membantu banget. Dan cara penanggulangan banjir sih itu emang prepare banget sih, mantap sih. Ini memang harus benar-benar kita perhatikan sih untuk permasalahan pencegahan banjir di situ. Oke.
Ya mungkin segitu aja Pak, ya kan dari pembicaraan kita hari ini gitu. Next time mungkin kita akan membicarakan hal-hal yang lain nih terkait Gria Mukti Residence atau nanti mungkin ada rumah-rumah baru gitu kan. Mungkin nanti mau ngecek rumah-rumah baru yang baru dibangun. Oh ada lagi tuh. Ada. Oke, nanti saya lihat-lihat ya boleh ya. Oke kalau gitu. Siap Pak, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya. Yuk, sama-sama. Oke, terima kasih Thank you, Pak. Pak, Ya. Yuk. Oke.